akhirnya nular kepada teman-temannya yang lain. Itu yang pertama pertanyaan saya yang menanggapi Ibu tadi tentang pendisiplinan di sekolahan. Yang berikutnya, tidak kita pungkiri, kita ini kan penggunaan gadget ini kan terlalu cepat dari yang sudah kita pakai sekarang ini. Akhirnya sering kita lihat misalnya nih Bu, ada guru-guru di sekolah ketika menyuruh anaknya menghafal, menyanyi kalau di SD, kemudian direkam, kemudian di-share. Nah ini bagaimana Bu? Gitu. Kadangkala juga anaknya yang tidur di dalam kelas di video terus kemudian di-share sehingga menjadi viral di dunia maya. Nah tentang seperti ini apa diperkenankan atau tidak Bu sesuai dengan konvensi perlindungan anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dulu Bapak Ibu penanyanya. Ya, kita minta tanggapan Bu Elvi dulu. Ya. Nanti ada juga penanya yang ditulis di chat Bu, di grup. Nanti kita bacakan saja semuanya. Bapak Ibu yang bertanya melalui grup chat. Oke, mungkin 3 penanya dulu Bu. Ya, yang pertama dari Pak Abdul Kholis, bagaimana mengenai kasus saya tidak mau manggil Syekh Puji, rasanya kok penghinaan terhadap kata Syekh itu sendiri di Indonesia yang artinya lebih kepada orang yang suci, perilakunya patut dicontoh. Jadi saya panggilnya Pak Puji saja. Jadi kasus Pak Puji kaitannya dengan memang diamanatkan di Konvensi Hak Anak untuk anak-anak tidak boleh menikah. Pada tahun 2012 kasus Pak Puji ini sudah mengakibatkan dia berada di penjara selama 4 tahun. Jadi kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di kasus yang kedua kami tidak tahu, sama sekali tidak tahu karena ternyata itu dilakukan secara siri, diam-diam. Dan kami tahunya setelah ada pihak keluarga yang melaporkan kepada polisi karena ternyata pihak keluarganya pun gerah. Kalau di kasus pertama 12 tahun, di kasus kedua 7 tahun itu kan keterlaluan gitu. Nah, bahkan pihak keluarganya pun gerah. Jadi akhirnya melaporkan dan kami mengawal ini Pak langsung kepada Bu Menteri. Bu Menteri mengawal ini meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memastikan harus masuk ke penjara lebih lama lagi karena sudah melakukan hal pelanggaran hak anak secara 2 kali berturut-turut. Jadi yang pertama tidak menjerakan, yang kedua harus menjerakan. Dan kami kawal ini langsung. Bu Menteri yang mengawal ini langsung berkoordinasi dengan Kapolri. Yang kedua adalah dan memang di Indonesia perkawinan anak menjadi sangat tinggi karena kebudayaan kita. Kebudayaan kita yang mendukung. Di misalnya di NTB ada anak yang dibawa kalau ada yang pacaran tidak suka dibawa lari itu pasti dikawinkan oleh keluarganya dan semua siri karena secara sah pakai undang-undang perkawinan tidak mungkin kalau di bawah 16 tahun bisa menikah. Nah sekarang kami sudah bisa merevisi memasukkan umur orang yang bisa dinikahkan adalah 19 tahun. Jadi nanti ada undang-undang perkawinan tidak lagi 16 tahun tetapi di atas 18 tahun atau 19 tahun baru bisa menikah. Nah, memang ini masih terkait dengan budaya serta pemikiran khususnya di daerah-daerah bahwa apalagi anak perempuan ngapain sih. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian tantangannya yang harus kita bantu pada waktu ada anak yang akan dinikahkan dan itu adalah anak Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan, maka harus membantu dan melaporkannya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah yang kedua adalah akte kelahiran. Akte kelahiran adalah amanat dari klaster pertama. Ini adalah pembuktian bahwa lahirnya anak tersebut diakui oleh negara sebagai warga negaranya.
Tetapi jika memang orang tuanya nikahnya siri, maka anaknya saat ini tidak ada yang bisa kebanyakan tidak mau membuat akte kelahiran. Karena biasanya akte kelahiran diminta mana surat nikahnya. Nah, walaupun di peraturan pemerintah yang sekarang sudah bisa, tadi dijawab oleh Bu Kamila bahwa atas nama ibu, tetapi akan bermasalah juga jika anak sudah dewasa melihat akte kelahirannya, kenapa hanya ada di ibu saya, dilahirkan dari seorang ibu yang bernama. Nah, ini sehingga banyak sekarang didorong oleh Kementerian Agama, kami kerjasama akte kelahiran ini khususnya untuk kasus anak yang tidak punya akte kelahiran, tetapi karena orang tuanya menikah siri atau kumpul kebo misalnya, maka mendorong adanya isbat nikah. Nah, jadi itu jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, jika memang terdata ada yang belum mempunyai akte kelahiran, silahkan melaporkan kepada Dinas PPPA. Nanti bagaimana mencari solusinya, Dinas PPPA akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dukcapil. Yang kedua adalah tadi harus ada aturan yang pasti. Aturannya pasti, tetapi masalahnya kalau aturan di perkawinan kan tidak ada pasal-pasal yang mengatur nikah siri. Artinya apa? Tidak boleh. Karena kami di kementerian kami selalu mengawal jangan sampai ada perempuan yang mau dinikahkan secara siri. Pada waktu perempuan mau menikah secara siri, maka sangat rentan perempuan ini menjadi korban penelantaran. Laki-laki bisa kabur kapan saja, tidak ada bekasnya, tidak ada hitam di atas putihnya. Sehingga yang sangat dipentingkan adalah bagaimana tercatatkan di KUA. Dan ini yang terus kami lewat Kementerian Agama, kami meminta jangan sampai ada yang di lingkungan masing-masing ada yang nikah secara siri. Terus kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Dan kami selalu lewat Puspaga membantu para orang tua agar jangan sampai ada anaknya yang mau dinikahkan secara siri. Untuk di kami juga ada deputi perempuan, Bapak Ibu sekalian, dan ini ya juga menjadi salah satu program prioritasnya untuk jangan sampai perempuan-perempuan mau dinikahkan secara siri. Yang ketiga adalah Ibu Ria, bagaimana jika orang tua tidak kooperatif? Tadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan komponen ke-6 dari Sekolah Ramah Anak adalah bagaimana partisipasi orang tua. Dan salah satu tantangannya adalah bagaimana untuk tadi orang tua yang tidak kooperatif kaitannya dengan kasus. Jadi anak tanda kutip yang berkasus, terus orang tua dipanggil tidak pernah mau datang. Ini menjadi salah satu tantangan. Di Sekolah Ramah Anak tidak ada hambatan Bapak Ibu sekalian, kami menyebutnya tantangan. Karena di Sekolah Ramah Anak cara berpikirnya harus belajar berpikir positif. Semua belajar berpikir positif dalam kondisi apapun. Setiap kondisi adalah pasti ada sisi positifnya. Bahkan kondisi pandemi sekarang pun kami mencatat ada 18 hal yang positif yang bisa kita ambil dari situasi pandemi dan belajar di rumah yang menjadi dampak dari situasi pandemi ini. Nah, artinya apa? Cara berpikirnya positif, Bapak Ibu sekalian. Untuk meningkatkan partisipasi orang tua tidak bisa sak-dek-saknyet. Pasti ada prosesnya. Proses penyadaran menjadi proses pertama. Proses penyadaran dimulai secara persuasif. Pendekatan kepada orang tua, datang ke rumahnya, pendekatan dan sebagainya. Jadi melihat kondisi orang tua, oh kalau kondisinya seperti ini, pendekatannya seperti ini. Berdasarkan kondisi di lapangan pendekatannya. Nah, ini yang akan menjadi sangat penting, inovasi pendekatan atau strategi pendekatan untuk partisipasi orang tua berlainan di setiap sekolah, berlainan di setiap orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti barangkali Bu Bekti sebagai praktisi akan sharing juga praktek-praktek bagaimana untuk menggalang partisipasi orang tua. Yang kedua adalah mengenai kode etik jika ada anak yang terlibat masalah. Artinya pelanggaran di klaster pertama tentang perlindungan identitas anak. Bu,
kami kalau dari kementerian sudah bekerja sama dengan KPI, sudah bekerja sama dengan wartawan, dengan perkumpulan wartawan, dengan PWI mengenai kode etik bagaimana penyebarluasan publikasi untuk kasus anak. Pertama, tidak boleh ada nama anak di publikasi. Kedua, tidak boleh ada identitas baik nama maupun alamat atau sekolah dan sebagainya yang muncul di publikasi. Nah, ini yang tidak semua wartawan, kebanyakan wartawan abal, wartawan yang belajar menjadi wartawan hanya seminggu tidak punya kode etik ini. Hanya mencari publikasi, hanya mencari apa berita yang bisa bombastis membuat orang membaca beritanya. Nah, ini yang terus kami lakukan sehingga kami membuat suatu perkumpulan media ramah anak. Media ramah anak berisikan dari wartawan cetak, wartawan dari TV, wartawan dari radio yang bekerja sama dengan kami dan mematuhi kode etik. Jadi Ibu bisa menegur wartawan itu, bisa memarahi wartawan itu, Pak Ibu. Karena Ibu adalah garda untuk pelindung anak tersebut. Karena setiap anak pelaku dia adalah korban. Sehingga pada waktu dia dipublikasikan wajahnya, dipublikasikan namanya, maka terjadi reviktimisasi. Pada waktu sekolah membiarkan, sekolah terlibat dalam reviktimisasi tadi. Korban harus ditolong, itu teorinya, itu rumusnya Bapak Ibu sekalian. Pada waktu dia menjadi korban, pelaku adalah korban, maka dia adalah korban. Pelaku harus ditolong, dilindungi namanya, dibantu dengan memanggil lembaga layanan dan sebagainya. Nah, Ibu bisa memarahi wartawan tersebut dan melaporkannya kepada Persatuan Wartawan yang ada di daerah Ibu. Bisa Bu, karena dia sudah melanggar kode etik. Yang keempat adalah Ibu Wuri, di lampu merah banyak orang tua memanfaatkan anak. Betul Bapak Ibu sekalian, masih banyak PR untuk perlindungan anak di Indonesia, termasuk perlindungan anak untuk tidak bekerja, tidak pekerja. Anak diperbolehkan bekerja dengan syarat ketat. Yang pertama, umurnya sudah 15 tahun. Kedua, jenis pekerjaannya tidak boleh membahayakan. Ketiga, jam bekerjanya tidak boleh lebih dari 4 jam. Mengapa tidak boleh lebih dari 4 jam? Agar anak ini tetap dapat sekolah. Jadi dan siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak yang berada di lampu merah dipekerjakan oleh orang tuanya untuk mengemis. Orang tua siapa yang bertanggung jawab dinasnya? Dinas sosial untuk anak jalanan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan laporkan hal ini kepada dinas sosial, potret di mana anak itu berada, laporkan ke dinas sosial atau ke dinas PPPA untuk membantu mengatasi hal ini. Dan semua sudah mempunyai tupoksinya masing-masing, kementerian maupun dinas, dan memang masih ada PR-nya karena keterbatasan SDM, keterbatasan dana dan sebagainya. Jadi apa yang ada di Konvensi Hak Anak adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh negara, tetapi ada di mana kondisi negara tidak bisa melakukan amanat tersebut karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang terus harus kita dorong, harus kita bantu agar pemenuhan amanat itu dapat dilakukan. Karena pengawalan perlindungan anak dimulai dari oleh anak itu sendiri, oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah. Dan Bapak Ibu sekalian adalah bentuk dari pemerintah daerah, salah satu unsur dari pemerintah daerah dari lembaga pendidikannya dan dari negara. Jadi semua unsur tersebut harus membantu untuk perlindungan anak. Jadi semua harus bisa berkontribusi Bapak Ibu sekalian, minimal dengan cara melaporkan ke tempat yang benar. Nah, gadget. Nah, gadget menjadi sarana utama. Sehingga kami di Sekolah Ramah Anak kalau untuk mengeluarkan surat edaran dari kementerian kami
agar di sekolah ramah anak, di satuan pendidikan ada pembatasan penggunaan gadget. Pembatasan penggunaan gadget hanya digunakan pada waktu browsing pelajaran. Jadi untuk di satuan pendidikan, Ibu tadi berbicara ini di rumah. Nah, ini kita berbicara di sekolah ramah anak dulu. Apa yang dilakukan satuan pendidikan untuk tadi membatasi informasi kepada anak agar hanya informasi yang layak yang didapatkan oleh anak. Maka yang dilakukan harus ada kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah untuk mengumpulkan gadget. Dan gadget dibagikan kembali hanya pada waktu ada browsing mata pelajaran dan dikumpulkan kembali setelah itu. Langsung dikumpulkan kembali. Nah, dikembalikan kepada anak hanya pada waktu mereka pulang. Itu untuk sekolah atau satuan pendidikan yang belum mempunyai sarana komputer secara lengkap. Tetapi jika sudah mempunyai sarana komputer secara lengkap sehingga anak bisa browsing dengan komputer di sekolah, pastikan kebijakannya anak-anak tidak boleh membawa gadget. Tetapi sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia adalah sekolah belum mempunyai atau satuan pendidikan belum mempunyai sarana komputer secara lengkap untuk semua anak. Silakan bawa gadget hanya untuk browsing mata pelajaran. Disitulah letak tanggung jawabnya selama 8 jam tadi. Membatasi anak dari informasi yang tidak layak dengan hanya anak memboleh buka gadgetnya hanya untuk browsing mata pelajaran. Itu kan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung dikontrol di setiap kelasnya oleh guru yang bersangkutan. Nah, itu cara kita untuk memastikan hak anak di klaster pertama, informasi yang layak. Bagaimana dengan keluarga? Dengan keluarga juga kami semua di ASDEP di tumbuh kembang anak melakukan sosialisasi lewat Puspaga. Puspaga memastikan agar orang tua tahu bahaya gadget, bukan hanya bahaya mengenai akses konten-kontennya, juga bahaya dari radiasinya. Berapa maksimal seharinya? Maksimal Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan mata kita, 1 hari yang kita boleh melihat gadget untuk orang anak mulai 15 tahun ke atas sampai dewasa itu hanya 2 jam Bapak Ibu sekalian. Hanya 2 jam. Di atas itu maka kita rentan sekali terpapar radiasi dari gadget, apalagi banyak gadget yang murah-murah radiasinya ternyata sangat tinggi. Jadi semakin tinggi harga gadget itu biasanya radiasinya semakin rendah. Nah, sehingga pada waktu Bapak Ibu sekalian membeli gadget, pastikan tingkat radiasinya bisa di browsing. Mana gadget yang tingkat radiasinya rendah, mana yang tingkat radiasinya tinggi. Nah, tolong kalau jika dimungkinkan beli gadget yang tingkat radiasinya rendah. Sehingga kemungkinan untuk terpapar, jika kita memang menggunakan gadget lebih dari 2 jam seharinya, maka kemungkinan terpapar radiasinya tidak terlalu besar. Karena jika lebih dari 2 jam, untuk rata-rata Indonesia 16 jam, Bapak Ibu sekalian. Menggunakan gadget, tidak lepas dari gadget itu 16 jam. Padahal untuk sehat otak kita supaya tidak berkembang otak reptilnya, nanti Bu Bokti akan berbicara otak reptil. Jika sering terkena radiasi, otak reptil yang berkembang, mereka yang lebih aktif mengikuti otak yang mengatur sosialisasi, otak yang mengatur disiplin, otak yang mengatur empati dan sebagainya. Tetapi yang berkembang secara pesat adalah otak reptil. Sehingga anak lebih mudah rantum, anak lebih mudah memarah, melakukan kekerasan, terpapar pornografi dan sebagainya. Karena otak reptilnya yang berkembang pesat, terkena radiasi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kami terus mengadakan sosialisasi kepada orang tua juga. Jadi di sekolah dibatasi dengan surat edaran menteri kami untuk pembatasan gadget, dan di rumah kami lewat Puspaga memintakan para orang tua agar mengetahui bahaya gadget supaya anak-anaknya tidak terpapar radiasi maupun konten yang tidak benar tadi. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah Pak Zamiatul Khair mengenai hukuman. Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini
dikatakan hampir semua peserta pelatihan di hari pertama mereka pelatihan pada waktu mereka belum mendapatkan materi disiplin positif atau sekolah ramah anak, bahwa pendisiplinan identik dengan hukuman. Padahal disiplin tidak identik dengan hukuman, Bapak Ibu sekalian. Hukuman adalah cara praktis, cara instan kita untuk mendisiplinkan anak. Pendisiplinan dilakukan dengan cara instan atau dilakukan dengan cara pembinaan penyadaran. Nah, yang dipilih oleh sekolah ramah anak adalah cara penyadaran. Karena kalau cara penyadaran, efeknya bukan efek singkat. Kalau cara instan, efek singkat. Anak langsung nurut di depan yang memberikan hukuman. Tetapi mereka tetap akan melakukan kesalahannya pada waktu yang menghukum tidak ada. Dan yang bikin membuat kacau lagi, anak menurunkan ini terus menerus, turun temurun, bahwa disiplin identik dengan hukuman. Jadi semua yang menurut anak tidak disiplin, tidak sesuai dengan kehendaknya, maka dihukum. Maka dia akan melakukan hukuman kepada siapa kalau di rumah? Adiknya, kepada kucing di rumah, kepada ayam yang lewat, kepada anjing yang lewat, karena dirasa tadi menghalangi atau dianggap tidak disiplin oleh dirinya, karena identik pendisiplinan dengan hukuman. Cara instan itu yang diajarkan, dilihat, dirasakan. Nah, nanti Bukti akan berbicara banyak bahwa disiplin tidak sama dengan hukuman, bahwa proses penyadaran itu yang akan menjadi modal utama anak untuk membentuk kepribadian anak agar mengerti bahwa ini salah, ini benar. Karena proses penghukuman tidak memberitahu, bukan proses penyadaran bahwa oh anak tahu, berlogika. Istilah saya, jangan memakaikan baju kita kepada anak. Jangan menerapkan logika kita kepada logika anak. Jangan berpikir bahwa anak sama logika berpikirnya dengan kita. Seringkali kita tertipu oleh penampilan anak yang lebih tinggi dari kita, yang besarnya lebih dari kita, menganggap dia adalah orang dewasa yang pola berpikirnya sama dengan kita. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Mengapa ada 7 undang-undang yang mengawal anak-anak di Indonesia? Negara ini minimal ada 7 undang-undang. Karena tadi anak adalah kelompok paling rentan untuk diperdaya. Sehingga tidak ada satupun produk hukum yang sah walaupun di atas 5.000 materai yang ditandatangani oleh anak dianggap sah secara hukum. Tidak ada. Perjanjian hukum apapun tidak ada yang sah di depan mata hukum jika ditandatangani oleh anak. Karena apa? Karena pola berpikirnya masih berbeda dengan orang dewasa, belum berpikir secara benar. Sehingga inilah yang harus, proses penyadaran inilah merupakan tanggung jawab kita untuk membina anak agar mereka dapat melakukan penyadaran secara benar. Penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget oleh sekolah untuk mempermalukan, tanda kutip. Ada yang tidur dipotret, di-share. Ini melanggar tadi klaster pertama, Pak, merendahkan martabat anak. Anak-anak menjadi malu. Ciri-ciri anak direndahkan martabatnya adalah pada waktu ditanya bagaimana perasaan kamu, Nak? Saya malu. Dia merasa direndahkan, maka dia malu. Nah, itulah ciri-cirinya dan itu disebut dengan perlakuan salah. Barangkali itu Pak Bagus, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Elvi, paparannya lengkap. Ini kalau di secara langsung kita bisa tepuk tangan gitu, tapi ini nggak bisa. Tapi begini Bu, ini di Bapak Ibu yang kami hormati, materi selanjutnya ada sama Bu Elvi tentang sekolah ramah anak. Dan penanya Bu Elvi untuk yang mengklik raise hand itu saat ini 12 orang. Jadi tidak mungkin kalau saya kasih kesempatan semua untuk memberikan ini pertanyaan. Tapi nanti ada materi Bu Elvi lagi tentang sekolah ramah anak. Dan ada juga beberapa penanya Bu yang menulis di chat. Ini juga ada kaitannya tentang sekolah ramah anak nantinya. Jadi nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada saat materi Ibu Elvi yang pada saat materi sekolah ramah anak. Tapi ada beberapa yang kita catat Bu di sini dari Bu Siti Zahroh. Seorang guru menjadi tumpuan kesalahan ketika anak yang bertindak di luar kewajaran. Padahal guru sudah berusaha melakukan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menyikapi hal
semacam ini, seolah guru yang menjadi troublemaker kenakalan yang dilakukan anak. Ada juga dari Bu Siti Indrawati, mohon izin bertanya, Bu, setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk siswa inklusi atau ABK, tidak semua sekolah bisa menerima siswa tersebut. Bagaimana solusinya? Mungkin ini beberapa pertanyaan, Bu, untuk sesi terakhir kegiatan untuk KHA. Dari Pak Farizal, mohon izin bertanya bagaimana pendidikan SMK yang menerapkan semi militer, Bu. Di situ disebutkan SMK jurusan pelayaran, teknik, atau apakah yang menyalahi prinsip sekolah ramah anak. Yang selanjutnya juga ini dari Bu Syuhria, tadi sudah secara langsung juga. Pak Anto Dwi, beliau menyampaikan menurut saya reward and punishment itu penting. Bagaimana konsep menghukum yang sesuai dengan sekolah ramah anak. Ini banyak hal-hal pertanyaan yang bisa dijelaskan nanti pada saat sekolah ramah anak maupun materi disiplin positif ya Bu. Tapi gambaran ini mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan Bu. Terima kasih. Halo. Ya Bu, silakan Bu. Kira-kira ada tanggapan. Jadi yang pertama ini lebih banyak di disiplin positifnya Bapak Ibu sekalian ya. Pertama seperti Bu Siti Zahro, kami menyebutnya anak 4L, lu lagi. Artinya ada anak di setiap sekolah yang kalau di persentase Bapak Ibu sekalian itu persentasenya 0, sekian persen dari seluruh warga sekolah peserta didik. Tetapi menjadi tumpuan kekesalan guru karena tiap ada masalah kok rasanya kok anak ini lagi, sehingga seringkali anak ini justru menjadi disuuzoni pada waktu ada kasus misalnya. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Jadi seolah-olah guru lah yang jadi troublemaker. Mengapa seolah-olah guru yang jadi troublemaker? Karena pendekatan yang salah Bapak Ibu sekalian. Setiap kejadian indisipliner, maka yang dilakukan dalam proses pendisiplinan sekolah ramah anak adalah mencari tahu mengapa anak itu melakukan. Dan biasanya untuk anak-anak yang masuk kelompok troublemaker ini, adalah anak-anak yang masuk yang kelompok rawan tadi, 5 kelompok rawan tadi Bapak Ibu sekalian. Coba saya ingin tanya ke Bu Siti Zahro, satu saja kasus, tunjukkan kalau Bu Siti Zahro, siapa anak yang menurut Ibu yang paling bandel, yang paling menyebalkan, siapa anak itu di latar belakangnya, keluarganya seperti apa, bagaimana perlakuan keluarganya terhadap anak tersebut, berada di mana anaknya. Nah, saya yakin anak tersebut adalah anak yang masuk kelompok 5 rawan tadi. Atau bahkan bukan kelompok rawan lagi, tetapi adalah sudah masuk ke dalam kelompok perlindungan khusus. Artinya sudah menjadi korban. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian mengapa pentingnya di proses pendisiplinan sekolah ramah anak adalah mengetahui akar permasalahan, mengetahui mengapa, siapa, mengapa akar permasalahannya, sehingga kita bisa mencari solusi yang sesuai dengan akar permasalahannya. Kalau memang anak itu masuk kelompok perlindungan khusus, maka SDM-nya juga harus khusus, ilmunya harus khusus, lembaga layanannya harus khusus, dan itu bukan sekolah yang harus melaksanakan, tetapi adalah jejaring. Sehingga tadi saya mengatakan, jika untuk ada anak untuk kelompok seperti ini, maka kita minta bantuan jejaringnya. Nah, begitu juga dengan saya langsung ke SMK tadi. Nah, Pak Bagus barangkali bisa bercerita bagaimana sekolahan Pak Bagus tadi yang tadinya sekolah Pak Bagus sekolahnya SMK Kehutanan di Maros, pengajarnya dari penerbangan Pak ya, dari ya. Nanti Pak Bagus yang ceritalah SMK. Tapi jadi sekolah ramah anak kok bisa sekolah ramah anaknya keren, disiplinnya tetap oke, tegasnya tetap oke, tapi tidak merendahkan martabat anak dan anak-anaknya jadi tambah keren. Bagaimana reward dan punishment, nanti barangkali Bu Bekti akan banyak berbicara. Rewardnya boleh saja, punishment
bukan lagi diartikan hukuman, tetapi ada konsekuensinya melihat gurunya marah. Kan di sekolah ramah anak gurunya boleh marah, Bapak Ibu sekalian, marahnya boleh, tegasnya harus, kalau ada anak yang korban harus ditolong, disiplinnya harus. Nah, marahnya itu yang tidak boleh merendahkan martabat anak, tidak boleh dengan kekerasan. Marah mengatakan bahwa saya melihat Pak Bagus adalah peserta didik saya. Saya melihat Pak Bagus melakukan coret-coret udah berapa kali saya bilang, Pak, jangan Bagus, jangan coret-coret lagi dinding. Masih coret-coret. Bagus, perjanjian kita seperti apa? Saya marah dan saya tidak suka melihat Bagus masih mencoret-coret dinding. Saya tidak ingin tahu, 1 jam bersihkan kembali. Saya marah. Bagus tahu bahwa saya marah. Tapi saya tidak merendahkan martabat Bagus. Pak Bagus mentang-mentang kecil, gesit, tapi coret-coret dinding. Saya tidak merendahkan martabat Pak Bagus. Nah, iya. Tapi yang harus tahu adalah bahwa anak itu tahu bahwa guru marah karena kelakuannya, bukan karena anak itu sendiri. Bukan karena itu hitam, bukan karena anak itu keriting, bukan karena itu kumal, sehingga menjadi langganan kemarahan. Nah, ini nanti barangkali Bu Bekti yang akan berbicara. Bagaimana konsep menghukum? Tidak ada konsep menghukum di sekolah ramah anak, Bapak Ibu sekalian. Yang ada konsep pembinaan, konsep penyadaran. Jadi saya pikir nanti itu semua akan ada di Bu Bekti. Dan bagaimana penerapan real KHA, sebenarnya Pak Bagus saya punya paparan KHA yang sudah ada ditambah penerapan di sekolah ramah anak. Jadi itu nanti bisa di share ya. Jadi itu saja barangkali Pak Bagus sementara untuk yang lain. Oke, terima kasih Bu Elvi, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini menarik sekali dan kita semangat Bu dengan kegiatan Vicon seperti ini saja. Antusias Bapak Ibu dari Jawa Timur luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan kegiatan ini adalah kegiatan offline langsung. Itu akan sangat menarik lagi. Kita mau bikin ice breaking gimana kalau Vicon begini kan? Tapi ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya apresiasi ID Jatim, luar biasa kegiatannya dan sangat antusias. Terima kasih Bu Elvi untuk paparan konvensi hak anak. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini ada materi kedua dari Bu Elvi lagi atau Bu Bekti untuk sekolah ramah anak atau disiplin positif dulu.